La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masjid barusan bersuara guys. Komat ya guys. Sholat subuh di masjid baru dimulai guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, selamat pagi guys. Pagi-pagi loh ini guys, subuh. Sholat subuh barusan dimulai guys. Ini masjidnya masih bersuara ya guys. Dengerin guys. Imam di masjid masih membaca surat Al-Fatihah. Oke guys, di pagi-pagi ini guys ya, subuh ya. Apa artinya subuh? Yang sangat sederhana. Subuh artinya surut buhul. Surut buhul. Jadi ilmu hitam ya, itu sudah mulai surut guys ya. Tapi tetap waspada, berhati-hati penuh. Walaupun surut itu berarti masih ada, karena masih gelap gulita. Mantap guys. Oke guys ya. Di pagi-pagi hari ini, subuh ini yang dingin. Dingin guys ya. Masih terasa ya. Kita masih seger ini ya. Masih fresh ini ya. Kita kali ini akan membawa ya, dingin ini, fresh ini, kesegaran ini, membawa sesuatu yang sangat bermanfaat. Sebesar-besarnya manfaat ada guys. Itulah sebaik-baiknya manusia. Dalam hidup ini bermanfaat, sebaik-baiknya bermanfaat ada guys. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik guys, kita akan membicarakan pada hari ini tentang bermanfaat, sebesar-besarnya manfaat ada. Apa itu guys? Ngaji. Nah, kita akan membicarakan tentang ngaji guys ya. Karena bermanfaat itu ada, sebesar-besarnya manfaat itu ada apabila kita mau belajar. Sampai kapan? Sampai modar. Dengan mau belajar sampai modar itulah ngaji guys. Oke guys ya, kita akan bicara tentang ngaji ya. Dalam bahasa yang sederhana sekali, apa sih ngaji itu? Ngaji artinya adalah ngajak jinak. Nah, itulah ngaji guys. Dalam arti bahasa yang sangat sederhana, ngaji artinya adalah ngajak jinak. Paham ya guys? Berarti ada yang mengajak, berarti ada pula yang diajak. Paham ya guys? Oke guys. Kita akan bicarakan ngaji ya. Karena dengan ngaji ini insya Allah bermanfaat. Insya Allah sebesar-besarnya manfaat ada guys. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Baik guys, kita akan bicarakan ngaji ya.
ngaji yang paling benar, yang paling benar. Di sini langsung kepada ujungnya ya guys ya. Ya, yang paling benar, yang paling benar. Ngaji yang bagaimana guys? Dengerin guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Mantap guys. Kenapa kok mancing ikan? Ingat, alam semesta ini diciptakan oleh zat Tuhan Allah dengan tujuan yang benar. Tahukah apa itu tujuan yang benar? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan guys. Paham? Paham. Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Itulah tujuan yang benar guys. Kenapa? Mari kita lihat bersama ya guys. Pada mancing ikan. Oke guys. Guys ya. Dalam kehidupan lebih baik mana? Caangon, penek no blimbing kui, lunyu penek no kanggo basu dodo tiro. Nah, ingat itu guys. Itu Kanjeng Sunan Syekh Kalijogo guys ya. Sekarang nih ya, Caangon ini ya. Caangon ya. Siapa sih yang dimaksud dengan Caangon itu? Maksudnya Caangon itu loh siapa? Ya. Kita akan belajar ya guys ya. Di sini ya, sama-sama ya. Kita belajar sampai modar. Yaitu ngaji guys ya. Oke guys ya. Caangon ini apakah penggembala domba? Penggembala binatang ternak? Apakah itu maksudnya? Ataukah Caangon ini maksudnya adalah pemancing ikan? Nah, pemancing ikan guys ya. Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Kita lihat guys, pembuktiannya ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya melempar umpan. Paham guys? Pemancing ikan hanya melempar umpan. Nah, ketika umpan dilempar ke dalam air gelap gulita, di mana ikan berada ya, di lautan ya, apa yang terjadi? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu umpan dimakan ikan, tariklah. Paham guys? Umpan dimakan ikan, tariklah. Nah, di sini ketahuan. Caangon itu adalah pemancing ikan. Begitu umpan dimakan ikan, ditarik guys. Strike. Wih, itu guys, rasanya nggak bisa kamu beli di toko guys. Menyenangkan, bahagia. Wih, namanya hidup itu guys. Asli loh ya, yang asli hidup ya. Ya ini guys. Jadi yang namanya ikan di dalam air gelap gulita, di dasar lautan itu ya. Itu kan dalam ya guys ya. Pemancing ikan ini melempar dari ya daratan tinggi tepi lautan terang benderang ya. Di daratan tertinggi tepi lautan terang benderang. Dilempar umpannya ke dalam lautan, dasar lautan. Dimakan ikan umpannya. Strike. Wah, itu perjuangannya guys. Ikan itu ya di-strike, ditarik. Berot guys. Berontak ke kanan, ke kiri, ke depan.
depan, ke belakang, nyamping, nganan lagi, nyamping lagi, ke kiri, nyungsep lagi ke dalam. Walah, melompat keluar dari air. Walah, tenggelam lagi. Walah, guys. Wih. Perjuangannya, guys. Itu seraya kamu narik ya. Narik apa? Ya. Istri yang jumlahnya lebih dari satu, guys. Seraya narik itu, guys. Wih, berat sekali, guys. Kira-kira istrimu kalau lebih dari satu berapa jumlahnya, guys? Nah, seperti itu tarikannya, guys. Gila-gilaan, bro. Yang namanya joran itu ya bersujud, guys. Melengkung soro. Mau petah. Petah. Saking beratnya, guys. Bukan patah, tapi petah. Petah, guys. Petah itu hampir sama dengan petang ya. Mendekati malam gelap gulita. Artinya ini joran mau patah, guys. Mau petah. Kalau petah atau lebih bahaya dari patah itu soro, guys ya. Mancing ikan bisa selesai, nggak bisa diteruskan. Nah, itulah perjuangannya itu. Jadi joran pancing itu ketika umpan dimakan ikan setrek, itu ikannya berontak, guys. Berot ke kanan, ke kiri, ke belakang, nyungsep lagi ke bawah, naik ke permukaan air, nyungsep lagi, tenggelam lagi. Walah. Itu seraya narik istri lebih dari satu, guys. Kamu bisa bayangin ya. Narik istri satu aja susahnya minta ampun. Ini lebih dari satu, guys. Ladala badala jagat dewa batara. Mencolot putro, mencolot putri. Aduh. Nggak bisa kebayang ya tarikannya ya. Joran itu bersujud melengkung soro mau petah. Petah, guys. Petah jadi dua. Wih, ya kamu bisa bayangkan sendiri ya. Makanya kamu jadi pemancing ikan itu wajib hukumnya bagi manusia itu ya. Supaya kamu bisa merasakan tarikan ikan ya. Yang berontak, yang berot itu loh. Nggak mau keluar dari air dalam air gelap gulita. Jadi ikannya itu nggak mau keluar dari air gelap gulita. Nggak mau keluar dari lautan. Jadi inilah, guys ya. Inilah ya yang dinamakan cah angon. Paling benar, paling betul ya, paling baik ngaji, yaitu pemancing ikan. Inilah yang dimaksud dengan cah angon. Angon. Jadi yang namanya ikan itu terhubung dengan tali, kemudian tali itu berhubung dengan joran pancing, kemudian joran pancing itu terhubung dengan pemancing ikan yang memegang erat-erat joran pancing. Betul-betul hentakan, ya, pemberontakan, ya, berot itu lagi. Tahu kan? Pemberotan yang dilakukan oleh ikan betul-betul terjadi. Ini butuh tenaga yang gak kecil, guys. Makanya orang Jawa bilang, wong Jawa ngomong, ojo koyok bocah cilik. Nah, itu ilmunya dari mancing ikan kalimat itu. Jangan seperti anak kecil. Ojo koyok bocah cilik. Jangan seperti anak kecil. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, pastikan tanganmu mampu ya memegang erat-erat joran pancing, ya, mampu kuat setrek ikan dalam air gelap gulita, keluar menuju daratan tertinggi terang benderang, menyatu dengan pemancing ikan. Nah, paham ya, guys ya? Pastikan tanganmu mampu kuat setrek ikan dari dalam air gelap gulita, keluar
pindah menuju daratan tertinggi, terang benderang, menyatu dengan pemancing ikan. Mantap, guys. Inilah yang namanya ngaji paling baik, ngaji paling benar. Apa itu ngaji? Dalam bahasa yang sangat sederhana berarti ngajak jinak. Ngaji itu artinya adalah ngajak jinak. Jadi ada ikan yang liar ya guys ya. Liar di dalam air gelap gulita ya, lautannya, dasar lautannya. Itu disetrek, berontak-berontak, berot-berot ya. Ini pemancing ikan di daratan tertinggi terang benderang. Itu mempertahankan joran pancing guys ya. Ngemong, angon iwak itu tadi loh. Yang terkait, yang nggak mau keluar dari dalam air gelap gulita lautan tadi itu. Itu disetrek, ditarik terus ya. Akhirnya berhasil keluar, pindah ikan di dalam air gelap gulita itu pindah keluar ke daratan tertinggi, terang benderang dan menyatu dengan pemancing ikan. Akhirnya ikan itu tergenggam erat-erat oleh pemancing ikan. Jinak. Paham guys? Jadi jinak itu betul-betul terjadi. Coba bandingkan dengan Cak Angon yang binatang ternak itu tadi. Angon binatang ternak itu. Apakah sama perjuangannya dengan Cak Angon di tepi lautan, pemancing ikan tadi yang setrek ikan dari air gelap gulita tadi? Apakah sama dengan Cak Angon pengembala domba dengan pengembala binatang ternak itu? Apakah sama? Nabi Rasul itu kan mengembala itu domba itu. Nah, iya kan? Apakah sama? Beda guys. Kalau Cak Angon binatang ternak itu guys, beda. Dia nggak ada tali yang terkait. Karena yang namanya domba itu ya jumlahnya kan nggak harus satu, tapi banyak sekali. Memang bawa tongkat, tapi tidak terhubung dengan tali yang diikat ke leher domba. Tidak. Paham ya di sini maksudnya ya. Tapi kalau ikan berapapun jumlahnya ya, dia akan makan umpan ya sebanyak mata kail itu berapa jumlahnya. Jadi kalau ada mata kail itu yang dilempar 10 mata kail di dalam air gelap gulita, maka 10 umpan itu dimakan oleh ikan, berarti ada ikan 10 ekor yang terkait dengan tali ya. Disetrek. Walah, itu betul-betul terasa bener-bener angon guys. Kita itu betul-betul jadi pengembala di situ. Perjuangannya luar biasa itu. Setrek 10 ekor ikan. Bahkan ada yang satu tali itu bisa puluhan mata kail. Bisa ratusan mata kail. Itu gimana coba nariknya itu. Kalau dimakan semua umpannya. Walah halah. Yo iki jenenge koyok narik istri lebih dari satu guys. Ngomong-ngomong istrimu kalau lebih dari satu berapa guys? Emangnya dirimu berani? Lebih dari satu? Satu aja udah mati kutu. Ya guys, istri satu aja udah mati kutu. Jadi inilah yang betul-betul ngaji. Ya, jadi buat mereka yang beragama, ya, yang beragama itu loh, kan sering kali kan ngaji. Apakah ngaji itu seperti itu? Yang beragama itu loh. Itu baru ngaji, baca tulis mas. Gampang itu. Kamu cuma butuh modal ada pemandu, butuh modal buka buku, bisa. Tapi coba ngaji seperti pemancing ikan.
Bukan seperti penggembala domba lo ya, penggembala binatang ternak lo ya, karena nggak terkait tali. Tapi betul-betul di sini ngaji yang kamu sebagai pemancing ikan, ya, dua ranah alam semesta itu ada daratan tertinggi terang benderang, kemudian ada jarak yang diambil, ada jarak yang dijaga, yaitu lautan, ya, air di dalam air gelap gulita, ya, ikannya ada di dalamnya, ya, itu kemudian kamu setrek, ya, kamu angon, ya, kamu tarik itu ikan di mong, ya, di angon, ya, di gembala, ya, ikan itu berontak, berot, kayak istrimu itu loh. Istrimu berapa sih? Guys, istrimu berapa? Kamu tahu kan kalau istrimu lagi berontak, berot. Kalau istri satu sih mending ya. Lah kalau istrinya lebih dari satu, piro guys istrimu guys? Begitu, kayak seperti itu beratnya. Ya. Jadi ini betul-betul ngaji. Ya. Yang betul-betul merasakan ngaji, beratnya ngaji itu ya pemancing ikan itu. Itu dari melawan menghadapi ikan loh. Belum yang lainnya loh. Loh, ada yang dihadapi? Ada. Dengerin baik-baik. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan adalah depannya lautan, belakangnya hutan, atasnya langit, bawahnya daratan, sekelilingnya angin, tamunya hujan, yang dipegang erat-erat joran, yang dilempar umpan, yang ditarik ikan, yang dihadapi malam tiba jin setan, yang datang tak diundang malaikat penjemput ajal. Paham? Paham ya? Pemancing ikan adalah depannya lautan, belakangnya hutan, atasnya langit, bawahnya daratan, sekelilingnya angin, tamunya hujan, yang dipegang erat-erat joran, yang dilempar umpan, yang ditarik ikan. Malam tiba yang dihadapi jin setan, yang datang tak diundang malaikat penjemput ajal. Apa enggak ngeri kamu ngaji yang kayak begitu? Ini namanya ngaji. Pemancing ikan, mancing ikan, itulah ngaji yang paling benar. Ngaji yang paling betul. Lahir batin kamu akan menghadapi bagaimana rasanya ngaji. Ngajak jina. Paham ya guys ya? Nah, itulah akhirnya ikan berhasil disetrek, terpegang erat-erat oleh pemancing ikan, kemudian masuk ke terumbu, majina kan? Kemudian ikan itu diproses, ya, dimasak, ya, entah itu dibakar, entah itu digoreng, entah itu ditumis, ya, entah itu direbus, ya, entah itu dipresto, ya, macem-macem guys. Akhirnya termakan oleh pemancing ikan, menyatu dengan pemancing ikan. Nah, dari sinilah guys ya, ajaran sebesar apapun dosanya, sebesar apapun dosanya manusia, itu pasti diampuni oleh zat Tuhan Allah. Walaupun dosamu setinggi gunung, seluas lautan, lebih luas lagi memenuhi langit, itu pasti diampuni oleh zat Tuhan Allah. Dari mana ajaran ini? Ya dari mancing ikan tadi.
Ikan itu guys, sekecil apapun, sebesar apapun ikannya, ya, itu kalau sudah diproses, termakan oleh pemancing ikan, itu sampai tulang-tulangnya itu loh, itu halal dimakan. Boleh dimakan oleh pemancing ikan, menyatu dengan pemancing ikan. Jadi yang ikan yang tempatnya itu di dalam air gelap gulita, lautan, itu isinya kan salatok. Di dalamnya itu salatok, udah nggak ada bener-benernya. Namanya juga air gelap gulita ya, nggak ada terang benderang di situ ya. Ya, itu keluar dari lautan, jadi jinak, diproses, dimasak, kemudian termakan menyatu dengan pemancing ikan. Itu boleh dimakan sampai tulang-tulangnya, duri-durinya, sisik-sisiknya, dagingnya, semuanya boleh termakan. Jero-jeroannya juga semuanya boleh dimakan. Halal. Nah, inilah munculnya ajaran sebesar apapun dosa manusia, sebesar apapun kesalahan manusia, itu bisa diampuni, bisa dimaafkan oleh Zat Tuhan Allah. Paham? Dari sinilah, dari mancing ikan inilah dalilnya. Sekecil apapun, sebesar apapun ikan, itu boleh dimakan, daging sampai tulang-tulangnya, durinya, sisiknya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebesar-besarnya ikan, sekecil-kecilnya ikan, semuanya boleh dimakan. Paham guys? Sebesar-besarnya ikan, sekecil-kecilnya ikan, semuanya boleh dimakan. Paham ya guys ya? Dagingnya, tulangnya, durinya, sisiknya, jeroannya, semuanya boleh dimakan. Halal. Nah, jadi yang beragama itu loh, sebelum Anda tahu ajaran kitab suci tentang semua dosa, itu dimaafkan. Ya, sebesar apapun, sekecil apapun itu boleh dimaafkan. Boleh dimaafkan oleh Zat Tuhan Allah. Diampuni. Ya, itu ternyata dari mancing ikan dalilnya. Sebesar apapun ikan, sekecil apapun ikan, semuanya dagingnya, tulangnya, sisiknya, jeroannya boleh dimakan. Paham ya guys? Nah, lalu kenapa sih manusia itu kok bisa berdosa? Bersalah. Kenapa manusia itu kok bisa berdosa dan bersalah? Dari mana ajaran ini? Ada kan di dalam kitab suci itu manusia itu berdosa, bersalah. Iya kan? Kenapa kok bisa begitu? Dari mana ajaran ini? Di dalam kitab suci itu, ajaran agama itu loh, yang mengajarkan bahwa manusia itu bisa berdosa, bisa bersalah, tak luput dari dosa, tak luput dari salah. Dari mana ajaran ini? Dengerin baik-baik guys, ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan jangan sekali-kali melepaskan joran pancing. Paham guys? Paham ya? Pemancing ikan jangan sekali-kali melepaskan joran pancing. Inilah ajaran inilah yang menyebabkan terjadinya salah dan dosa pada manusia. Karena manusia itu tidak memegang erat-erat joran pancing dari awal sampai akhir dalam mancing ikan. Artinya gimana? Jadi joran pancing ini dilepaskan guys waktu mancing ikan itu.
Jadi joran pancing ini loh dilepaskan. Waktu mancing ikan ditaruh, diletakkan, digeletakkan. Lah inilah yang menyebabkan dosa, salah. Paham? Masih belum? Dengerin guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu tidak ada joran pancing yang bercabang. Atau joran pancing tidak bercabang. Paham guys? Nah, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing tidak bercabang. Paham guys? Joran pancing tidak pernah bercabang. Nah, paham ya guys? Jadi ajaran suci mancing ikan itu mengajarkan joran pancing tidak pernah bercabang. Paham? Kalau tidak pernah bercabang artinya apa? Nah, mestinya kan dipegang erat-erat ini yang tidak pernah bercabang ini, joran pancing ini. Awal sampai akhir mancing ikan. Kan dipegang erat-erat, tidak boleh dilepaskan. Tapi kenapa kok dilepaskan? Ditaruh. Ya, diletakkan. Nah inilah yang menyebabkan dosa, salah. Dalam hidup itu terjadi. Akhirnya yang dipegang apa? Harta, tahta, wanita, keluarga, kelompok, golongan, aliran, ya, kroni-kroni, ya, bom nuklir dan lain-lainnya. Paham ya? Lah inilah yang menyebabkan kamu berdosa. Joran pancing tidak kamu pegang erat-erat. Joran pancing yang tidak pernah bercabang ini loh. Kamu lepaskan. Akhirnya berdosa, bersalah. Tidak kamu pegang joran pancing itu. Berganti memegang yang lain. Harta, tahta, wanita, keluarga, kelompok, golongan, aliran, kroni-kroni. Ya, bom nuklir dan lain-lainnya. Dosa kan? Nah, ternyata berdosanya manusia itu terjadi setelah ikan itu menyatu dengan pemancing ikan. Dimakan ini ya, menyatu dengan pemancing ikan. Lah pemancing ikan itu ternyata dalam mancing ikan teledor. Tidak memegang erat-erat joran pancing. Joran pancing yang tidak pernah bercabang itu loh. Tidak dipegang erat-erat dari awal sampai akhir mancing ikan. Tapi dilepaskan, ditaruh. Inilah yang menyebabkan dosa. Inilah yang menyebabkan manusia itu bersalah. Ini sebabnya guys. Ketahuan sekarang ya. Dari mancing ikan loh. Ini yang agama, yang beragama, yang punya kitab suci itu loh. Harus melek ini. Matamu dipakai ya. Masih ingat guys, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Karena dengan menggunakan mata, kamu bisa menghadirkan bacalah. Dengan menyebut nama Tuhanmu, yaitu mancing ikan. Kau pikir mancing ikan itu tidak menghadirkan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu apa ya? Semuanya itu menghadirkan guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham guys? Matamu dipakai. Ya. Itu untuk menghadirkan dalam mancing ikan itu yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Inilah mancing ikan. Inilah ngaji yang paling benar. Paling betul. Jadi caangon yang dimaksud di sini itu adalah pemancing ikan. Dalam kitab suci kan ada berpegang tegulah pada tali Allah. Di dalam mancing ikan itu kamu minta panjangnya berapa tali. Ada dan itu terhubung dengan joran pancing yang tidak pernah bercabang. Ketemu jawabannya sekarang. Ngajak jinak. Jadi ngajak jinak itu terjadi ya pada ikan yang disetrek.
dipegang erat-erat, dimasukkan terumbu, diproses, dimasak, dimakan menyatu dengan pemancing ikan. Ya, dari sinilah timbul ajaran. Ya, sebesar apapun dosa, sebesar apapun kesalahan manusia, itu terampuni karena ikan di dalam air gelap gulita itu besar kecil ikannya boleh dimakan semuanya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebesar-besarnya, sekecil-kecilnya ikan boleh dimakan semuanya. Tulangnya, dagingnya, ekornya, sisiknya, durinya, jeroannya, semuanya boleh dimakan. Halal. Paham? Nah, kemudian sayangnya di sini manusia itu juga pernah atau juga bisa melakukan kesalahan dan dosa. Kenapa itu bisa terjadi? Setelah ikan termakan oleh pemancing ikan, menyatu dengan pemancing ikan, dimakan ikan itu, ternyata dalam mancing ikan itu pemancing ikan lalai. Mestinya pemancing ikan ya memegang erat-erat joran pancing ya dari awal sampai akhir mancing ikan. Ternyata joran pancing yang tidak pernah bercabang itu dilepaskan, ditaruh, diletakkan. Kan susah. Lalu yang dipegang apa? Ya jelas tidak memegang joran pancing. Tapi yang dipegang harta, tahta, wanita, keluarga, golongan, aliran, kelompok, kroni-kroni, bom nuklir, dan lain-lainnya. Ya inilah guys, asli dosa guys. Ya, kamu tahu kan jalannya cari semua itu kayak bagaimana caranya? Tahu kan? Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, sebentar lagi Perang Dunia 3. Itu karena apa guys? Ya karena tidak memegang erat-erat joran pancing tadi. Bahkan sampai hari kiamat datang. Itu karena apa guys? Karena tidak memegang erat-erat joran pancing ini loh. Yang tidak pernah bercabang itu loh. Itu tidak dipegang erat-erat tapi dilepaskan. Pantas berdosa. Pantaslah salah manusia itu. Paham ya? Nah, kemudian ada ajaran dalam kitab suci agama itu loh. Yang beragama itu loh. Ya. Sebesar-besarnya apa? Sebesar-besarnya dosa. Sebanyak-banyaknya salah. Ya, itu bisa diampuni asalkan tidak dosa, salah, syirik. Dari mana ajaran ini? Yang di dalam kitab suci itu. Dosa syirik tidak dimaafkan, tidak terampuni. Itu dari mana ajarannya? Dengerin. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu satu orang, satu joran pancing. Paham? Satu orang, satu joran pancing. Berarti mancing ikan itu hanya diperkenankan, hanya diwajibkan satu orang, satu joran pancing yang dipegang. Kalau memegang 2, itu namanya menduakan. Kalau memegang 3, lebih parah lagi. Lebih dari menduakan, memperbanyak. Lebih dari 1, itu yang tidak boleh. Inilah yang dinamakan syirik. Inilah yang dinamakan musyrik. Musyrik. Memegang lebih dari 1 joran pancing. Ini sudah nggak dimaafkan guys. Tangan kanan manusia itu cuma 1. Memegang erat-erat joran pancing. Lah kalau 2. Apa dipegang tangan kiri? Namanya memegang tangan kiri itu berarti setan. Laknatullah, terkutuk. Makanya diwajibkan dalam mancing ikan itu pemancing ikan hanya memegang erat-erat 1 orang, 1 joran pancing. Lu ini ngaji guys. Kamu bisa mengajak jinak ya. Ngaji ya. Ngajak jinak ya. Itu dari sini. Kamu tahu bagaimana seharusnya manusia itu. Kamu bisa tahu dalil-dalilnya dari mancing ikan. Pemancing ikan dan ikan. Kita ngaji ini yaitu ngajak jinak ini yaitu tentang ikan dan joran pancing. Tentang ikan di dalam air gelap gulita dan
joran pancing. Jadi ngaji dalam bahasa sederhana artinya ngajak jinak tentang ikan dan joran. Apa artinya? TIJ. Tentang ikan joran, TIJ. Walahalah. Jadi tahu TIJ tentang ikan joran. Ngaji TIJ. Wah, ngaji TIJ tentang ikan joran. Karena dengan ngaji TIJ, ngaji tentang ikan joran. Nah, jadi ngaji itu guys ya, kamu akan tahu bagaimana tentang bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, tentang ikan di dalam lautan, tentang joran nih ya, joran pancing ya, tentang pemancing ikan ya, tentang air gelap gulita, tentang daratan tinggi terang benderang. Wah, banyak sekali ya. Tapi kalau disimpelkan yang sangat sederhana, ngaji, ngajak jinak tentang ikan joran. Nah, ngaji TIJ. Ngaji TIJ. Oke guys ya. Kalau aku ada salah kata guys ya, tentang ngaji, ngajak jinak tentang ikan joran, TIJ. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya guys ya. Kalau ada salah-salah tindakan saya mohon maaf ya guys ya. Saya mohon maaf atas semua kesalahan, kekhilafan pada kata dan tindakan salah saya ya dalam konten video ini ya, sehingga menyebabkan dosa. Saya memohon maaf atas semua salah dan khilaf pada kata-kata saya dan tindakan saya sehingga menyebabkan dosa di konten video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya guys. Mohon saya dimaafkan ya guys. Semoga tidak ada singgungan, gesekan ya. Semoga tidak ada rasa yang tidak enak, rasa yang tidak nyaman. Semoga tidak ada kesal, marah ya yang terjadi karena konten video ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas semua salah dan dosa dan khilaf dari kata-kata dan tindakan saya guys. Saya mohon dimaafkan. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Guys, judulnya konten ini apa? Mancing ikan tentang ikan joran. Mancing ikan TIJ. Mancing ikan TIJ. Mancing ikan tentang ikan joran. Nah, judulnya itu ya. Mancing ikan tentang ikan joran TIJ. Lah, itu judulnya guys ya. Makasih guys udah dibantuin. Ya gitu loh guys, bantuin lah. Bikin judul. Kan enak. Gimana nggak enak? Kan nggak capek mikir. Makasih guys. Judulnya konten video ini adalah apa guys? Konten video ini judulnya adalah mancing ikan tentang ikan joran TIJ. Lah itu ya, paham ya. Oke guys ya, kita sudah dapatkan judul konten video ini. Terima kasih atas bantuanmu guys. Konten video ini diberi judul mancing ikan tentang ikan joran TIJ. Nah, guys, aku boleh ngomong dikit ya? Langsung aja guys. Permisi lo guys. Terlalu lo. Sudah ngomong panjang lebar, lama sekali. Minta ngomong dikit lagi. Aduh. Pokoknya aku izin ngomong dikit guys. Gini guys, ini joran pancing Saugayilang ya. Saugayilang ya. Ini joran pancing utuh. Ditampakkan penampilannya patah-patah guys. Ada 7 pieces. Ini kuat sekali ya buat mancing di laut, di kolam ya.
di spot-spot mancing liar maupun spot-spot mancing yang lainnya itu kuat sekali guys ya. Silakan dibeli ya, joran pancing Soga hilang ya. Mahal guys. aku belinya dulu mahal guys ya, hampir 500 ribuan ya guys ya. Oke guys ya, yang aku mau ngomongin dikit adalah ya, joran pancing dalam mancing ikan yang kamu pegang erat-erat itu guys ya, kamu bisa ngaji dari situ ya. Karena kamu bisa tahu dari memegang erat-erat joran pancing itu, manusia sebesar apapun dosanya, kesalahannya bisa terampuni, dimaafkan oleh zat Tuhan Allah. Itu terbukti ikan yang kamu setrek itu, yang menjadi jinak itu, bisa kamu proses, kamu masak, kamu makan, menyatu dengan dirimu guys ya. Itulah ajaran, semua dosa, semua salah sebesar apapun, sebanyak apapun bisa diampuni. Ikan itu bisa kamu makan, dari dagingnya, durinya, jeroannya, semuanya bisa halal guys ya. Kemudian dari joran pancing yang kamu pegang erat-erat ini, kamu bisa ngaji guys ya. Ternyata ya, manusia itu bisa salah, bisa dosa karena pada waktu mancing ikan ya, itu joran pancing kamu lepaskan. Tadi ikan sudah menyatu pada dirimu, sudah kamu masak, sudah kamu makan kan. Ternyata manusia bisa berdosa karena manusia dalam mancing ikan tidak memegang erat-erat joran pancing, dilepaskan. Tapi memegang yang lainnya, yang dipegang berubah, berganti, yaitu harta, tahta, wanita, keluarga, kelompok, golongan, aliran, kroni-kroni, bom nuklir, dan lain-lainnya. Banyak sekali yang dipegang oleh manusia. Inilah yang menyebabkan dosa. Salah guys. Paham ya? Joran pancing ini yang tidak pernah bercabang, kamu lepaskan. Kamu ganti dengan takhta, harta, tahta, wanita, keluarga. Apalagi kelompok, golongan, aliran, kroni-kroni, bom nuklir, dan lain-lain. Aduh. Astagfirullah. Dosamu begitu banyak guys. Perang dunia 1, perang dunia 2, sebentar lagi perang dunia ketiga. Bahkan nanti karena hari kiamat itu datang ya, hari kiamat datang ya, itu kesalahanmu cuma satu. Joran pancing ini yang tidak pernah bercabang ini, kamu lepaskan. Itu aja kesalahanmu. Ya, buat yang mancing ikan itu loh, jangan sekali-sekali joran pancingmu yang tidak pernah bercabang itu kamu lepaskan. Terus kamu memegang apa? Pantaskah kamu disebut mancing ikan? Pantaskah kamu disebut pemancing ikan? Bajigur. Bajigur guys. Bajigur. Ya. Kau pikir mancing ikan itu mudah apa? Ya. Perjuangannya itu awal sampai akhir memegang erat-erat joran pancing yang tidak bercabang. Ini ngaji ini. Kalau kamu lepas, bajigur. Ya, kamu tahu semuanya. Bahkan kamu tahu kenapa dosa itu ada yang tidak terampuni. Ya, dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, itu bisa diampuni, dimaafkan oleh zat Tuhan Allah. Tapi ada dosa yang tidak terampuni, yaitu dosa syirik. Kamu mau tahu dosa syirik? Mancing ikan itu satu orang satu joran guys. Ya. Lalu kenapa kamu bawa joran 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 7 loh guys. Kamu bawa semua buat mancing ikan. Ini namanya menduakan guys. Atau memperbanyak. Kamu tahu kan? Menduakan artinya lebih dari 1 yang kamu pegang. Ya, padahal tangan kananmu itu cuma 1. Tapi kamu memegang joran
lebih dari satu. Itu namanya menduakan, guys. Memperbanyak, guys. Inilah yang tidak terampuni. Inilah namanya dosa syirik, menyekutukan. Memperbanyak, menduakan. Paham ya? Musyrik, guys. Nah, ternyata dari ngaji kamu bisa tahu semuanya loh, guys ya. Memegang erat-erat joran pancing yang tidak pernah bercabang ini. Inilah sebaik-baiknya tujuan, guys. Alam semesta diciptakan itu dengan tujuan yang benar. Yaitu hanya memegang erat-erat joran pancing yang tidak pernah bercabang, guys. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, guys.